Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bunda Al akan menceritakan tentang keajaiban dari doa teman-teman. Nah, sekarang adalah cerita yang kedua teman-teman. Ini baru-baru ini terjadi. Ini rumah Bunda itu atapnya seng ya teman-teman. Atapnya seng. Terus entah kenapa Bunda sama Yanda itu baring dan memang belum didek ya teman-teman ya rumah Bunda. Jadi Bunda sama Yanda itu baring dan melihat ke atas. Entah kenapa Yanda tuh, Bunda tuh sebenarnya udah tahu kalau itu ada semacam kayak cahaya gitu di sengnya. Cuma Bunda tuh nggak ngeh kalau itu tuh kayak semacam sinar atau api gitu. Nah, Yanda tuh sadar kalau itu tuh kayak kayak api gitu teman-teman, di atap Bunda, di seng Bunda itu ada kayak apinya gitu. Nah, saat itu malam-malam langsung heboh teman-teman. Hebohnya ya sepupu-sepupu Bunda, adik-adik Bunda itu langsung pada datang semua dan pada ngecek. Dan sepupu Bunda sampai naik itu memeriksakan itu untuk mengecek apakah itu api atau bukan, dan ternyata emang api teman, kayak percikan api gitu teman-teman. Nah, kami pun heran apakah itu ada aliran listriknya atau bagaimana, saat itu kami belum mengerti teman-teman. Nah, pada akhirnya kami ada tetangga yang emang lumayan ahli listrik begitu ya, beliau seorang polisi, kemudian dipanggil minta tolong untuk mengecek. Ternyata emang ada arus listrik di seng kami teman-teman. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi pantaslah ketika sepupu Bunda itu naik ke atas kemudian berusaha untuk memadamkannya, itu malah makin ketek gitu, sengnya itu berbunyi, malah semakin kayak terbakar teman-teman. Jadi saat itu Bunda juga deg-degan, was-was dan luar biasa, lumayan takut lah gitu saat itu ya. Sampai saat itu luar biasa ya, kayak ngeri lah gitu kan ya teman-teman. Nah, akhirnya Bunda kan sudah mulai mengamalin sholawat nih. Terus juga Bunda tuh berdoa. Jadi setelah kejadian itu kami tidak berani tidur di rumah teman-teman. Kami tidur di rumah orang tua karena beberapa meter dekat, jadi kami tidur di rumah orang tua. Dan dilalahnya ternyata begitu dicek pakai alat apa tuh yang untuk ngecek listrik tuh, teman-teman tahu nggak ya apa? Nah, test pen teman-teman. Itu pakai test pen teman-teman. Rumah Bunda bersambung atapnya dengan rumah paman. Rumah paman bersambung atapnya dengan rumah orang tua Bunda. Nah, ternyata pakai test pen malam itu semua atap kami rumah bertiga ini ada aliran listriknya teman-teman. Bayangin, bahkan di tempat orang tua Bunda itu lebih terang saat itu. Nah, percikan-percikan yang di tempat Bunda itu belum hilang saat itu. Jadi akhirnya dicek, Om Peri yang tetangga kami itu ya, yang membantu untuk mengecek itu, akhirnya melihat ternyata ada kabel apa gitu, kabel wifi warung belakang itu terkena ke atap seng kami teman-teman. Begitu akhirnya beliau naik dengan tangga kemudian menggeser tali tersebut agar tidak terkena atap kami, alhamdulillah akhirnya percikan yang api tadi hilang teman-teman. Jadi beliau beranalisa bahwa atap kami memang ada aliran listriknya, sehingga ketika negatif dan positif dari aliran wifi itu terkena atap, maka akan terjadilah percikan api tadi teman-teman. Jadi alhamdulillah saat itu langsung tidak ada api lagi teman-teman di atap rumah Bunda. Namun aliran listriknya masih ada.
suami bunda saat itu Yanda sudah berusaha untuk ke PLN, kemudian menghubungi untuk minta dari PLN-nya datang malam itu, namun ternyata malam itu mereka lagi ke daerah mana gitu, nggak bisa datang langsung ke rumah bunda dan Yanda. Nah akhirnya besoknya mereka datang teman-teman. Namun malam itu ketika bunda dan anak-anak dan Yanda tidur di atas, bunda sama anak sebelum tidur, dan alhamdulillah setelah selesai sholawat ya, bunda sholat munjiat itu 500 kali saat itu. Sholat Jibril saat itu lupa bunda mampu berapa kali. Nah setelah selesai sholawat itu, bunda ngajak anak-anak untuk berdoa teman-teman. Berdoanya begini, ya Allah semoga ketiga rumah bunda, rumah mama dan rumah paman itu nggak perlu nunggu dari PLN, Engkau yang langsung memadamkan aliran listriknya ya Allah. Engkau yang langsung menyelesaikan masalah kami ini. Bunda pasrahkan semua kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saat itu kami mengaminkan semua, anak-anak, Ateh, Anis, Baby juga mengaminkan semua teman-teman. Kemudian kami tidur. Nah besoknya teman-teman, ya subhanallah dan luar biasa, bunda bersyukur kepada Allah ya. Besoknya itu kisaran mendekati zuhur itu orang PLN-nya datang teman-teman. Orang PLN-nya datang dan mengecek atap dari kami ini 3 rumah itu sudah tidak ada aliran listriknya lagi teman-teman. Teman-teman kebayang nggak yang menyelesaikan ini siapa? Padahal saat di tes pen malamnya itu dipakai tes pen itu ya, itu masih ada aliran listriknya semua teman-teman. Tapi begitu besoknya orang PLN datang, bahkan orang PLN-nya dengan santainya naik ke atap rumah orang tua bunda, kemudian mengecek tali-tali siapa tahu ada yang bolong dan sebagainya. Alhamdulillah tidak ada yang bolong dan semua aman, dan tidak ada aliran listrik sama sekali di atapnya teman-teman. Siapa yang menyelesaikannya? Allah Subhanahu wa taala langsung. Itulah the real keajaiban doa yang bunda alami ketika masalah bunda, atap bunda ada aliran listriknya teman-teman. Jadi alhamdulillah Allah langsung yang menyelesaikannya teman-teman, dengan tanpa kita naik ke atas, dengan tanpa siapapun yang bisa menyelesaikannya. Jadi memang langsung Allah yang menyelesaikannya teman-teman. Alhamdulillah, Allah segala-galanya teman-teman. Maka jangan pernah berhenti berdoa teman-teman. Saat itu bunda langsung tenang sekali teman-teman, karena sebelumnya masih takut, masih ngeri gitu ya, ngebayangin di atap kami itu ada aliran listriknya teman-teman. Nah alhamdulillah begitu besoknya itulah orang pengen ngecek, Yanda juga ngecek gitu kan, pakai tes pen itu nggak ada sama sekali aliran listriknya lagi. Jadi pesan bunda kepada teman-teman semua, jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah dan meminta apa yang kita inginkan kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan, karena Allah sayang kita dan Allah juga sesuai prasangka kita teman-teman. Ketika kita yakin doa kita dikabulkan, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Oke, sampai di sini dulu cerita yang bisa bunda bagikan, dan semoga menginspirasi dan bisa memotivasi teman-teman semua, dan bahkan bunda sendiri dan keluarga bunda untuk selalu meminta dan berdoa kepada Allah SWT. Oke, ilahuna awalan, sampai di sini dulu video kali ini, dan jangan lupa subscribe dulu channel Keluarga Jannah agar bunda dan keluarga semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.